Alhamdulillah hadirin, Allah memberikan bonus panjang umur kepada kita, bertemu lagi pada minggu ini. Semoga Allah mempanjangkan umur kita fi khair wa afiyah jamil. Amin ya rabbal alamin. Adapun kitab yang akan kita baca sekarang adalah Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah atau Syarhul Ummah Al-Muhammadiyah. Terakhir yang kita baca dalam kitab ini adalah bahwa Rasulullah akan gampang, mudah mengenal umat-umatnya karena punya ciri-ciri khusus, yaitu bercahaya, badannya bercahaya, mukanya bercahaya, kaki dan tangannya bercahaya, yang semua itu diakibatkan oleh perbuatan baik Anda, yaitu melaksanakan wudu ketika akan bersolat. Itu akan ada taksir nanti di yaumul qiyamah. Jadi wudu kita tuh, makanya kita yang benar kalau wudu ya, karena akan jadi urun muhajjalin, cahaya di muka kita, tangan kita dan kaki kita, insya Allah berkat daripada wudu yang kita laksanakan. Hati-hati, berwudulah dengan baik sesuai dengan batas-batasnya yang ditunjukkan oleh ulama, ya tentu dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya, kita jangan, misal perempuan yang sudah pakai makiage, pakai make up, ya, mungkin dia sayang make upnya, tidak sempurna wudunya, jangan, bahaya. Make up tidak menyelamatkan kita, ya. Kemudian juga laki-laki, saya tahu laki-laki tidak pakai kutek, ya. Kalau perempuan pakai kutek, mungkin dia dalam keadaan udzur atau mungkin dia bisa dengan remover, dia menghapus. Laki-laki suka ada yang panjang kukunya. Sebetulnya nggak perlu kita panjang-panjang kuku, bahaya lagi, ya. Dan apa akibatnya? Nanti di bawah kuku kita ada kotoran, mungkin mandi wajib kita tidak benar, wudu kita tidak benar. Nanti dari wudu kan rembet ke salah. Nah, ini bahaya kalau sampai sholat kita tidak benar, ya. Nah, jadi yang akan jadi cahaya itu wudunya yang baik, yang betul, ya. Nah, sesuai dengan batas masalah tertentu, bahkan kita tambah sebagai sunnah nanti, ya. Sikut ditambah, kaki ditambah, ya. Kuping, kemudian kita kumur, hidung, tengkuk, semua itu akan menjadi cahaya buat kita yang membawa insyaallah keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang keistimewaan lain daripada umat Nabi Muhammad SAW yang ketujuh, ya, qala sabi'an kaunuhum khaira ummatin. Umat Nabi Muhammad ini dikenal, disebut oleh Allah khaira ummah. Umat Nabi Ibrahim enggak, umat Nabi Isa tidak, umat Nabi Musa tidak. Yang disebut khairu ummatin adalah Nabi kita, umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana nanti yang akan kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Qala bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala, Sayyidina Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Hadithul Haramain fi kitabih Syarhul Ummah Al-Muhammadiyah ila an qala wa min khasaisi hadhihi al-ummah al-khairiyyah bi nafsil Quran. Daripada keistimewaan umat Nabi Muhammad, kebaikannya umat ini, ya, dicatat oleh Al-Quran, disebut di dalam Al-Quran. Jadi Allah sendiri yang berfirman, bukan orang yang ngomong. Allah yang mengatakan agama kita adalah agama yang baik, ya. Nah, mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, ya, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manusia-manusia yang banyak ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada pengaitnya, khairiyah ini, kebaikan ini, yaitu apa? Hebatnya kita, bagusnya kita. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah segala kemungkaran. Itu keistimewaan umat Muhammad SAW. Saya sering kan mengutarakan ayat ini. Ini kan dakwah berarti. Ada amar ma'ruf nahi munkar. Yang dipuji oleh Allah umat. Anda umat, saya umat. Siapapun yang di bawah Nabi Muhammad itu umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi Muhammad, punya tugas nih.
untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar umat yang baik, yaitu dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ruang terkecilnya adalah keluarga kita, di rumah kita. Nanti yang khusus-khusus ya ulama, asatidzah, muallimin, guru-guru, ya. Tapi semua kita punya tugas sama, amar ma'ruf nahi munkar dalam hal ini. Ya, dalam urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa binassi sunnah kama qala sallallahu alaihi wasallam antum tuwaffuna 70 ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wa jalla. Ada sekian puluh golongan saingan kita, saudara-saudara. Ya. Ini apa namanya? Mereka punya kebaikan-kebaikan, kebagusan-kebagusan, tapi yang terbaik antum khairuha wa akramuha, kalian adalah yang terbaik dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya umat lain pun ada kemuliaan. Umat Nabi Musa ada kemuliaannya, umat Nabi Isa ada kemuliaannya, umat Nabi Ibrahim ada kemuliaannya, tapi yang paling mulia dan yang paling baik di sisi Allah adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aydan utitu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya. Ini Nabi apa namanya? Tabajuh ya. Menunjukkan kehebatannya. Bertahadus atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, bukan sombong. Nabi mengatakan tidak semua nabi ini mendapat sesuatu yang kelebihan yang begitu kelihatan di sisi di umatnya. Ya, disaksikan oleh banyak orang. Seperti yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, aku diberikan yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun daripada Nabi. Nabi banyak. Nabi jumlahnya tidak terhitung banyak. Rasul ada yang bilang 313, ada yang bilang 300 sekian. Nggak jadi masalah. Yang penting kita harus ketahui 25. Ya, itu yang Nabi dan Rasul. Adapun para Nabi banyak. Ya, nah. Baik. Nabi bersabda, aku diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Ya, termasuk rasul-rasul yang lain. Faqulna ya Rasulullah ma huwa? Apa itu ya Rasulullah, kata sahabat? Yang engkau diberikan sementara nabi-nabi yang lain tidak diberikan, apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi sendiri. Nusirtu birru'b. Aku diberikan haibah. Apa itu haibah ya? Bahasa Indonesianya? Apa? Ya kehebatan begitu ya. Nusir itu berrab. Jadi Nabi Muhammad nih kalau ada musuhnya, mungkin musuhnya di Surabaya. Nabi baru berangkat di Bekasi, ini yang di Surabaya sudah gemeter, saudara-saudara. Itu yang dimiliki oleh Nabi. Yang lain enggak. Jadi orang udah takut sendiri tuh. Belum ketemu sama Nabi, padahal dia sudah takut. Walaupun mungkin dia sembunyikan ketakutannya, tapi hatinya sudah merasa takut. Dari mana ini? Allah memang menjadikan demikian. Padahal kan saya sudah jelaskan Nabi begitu lemah lembut, begitu baik, ya, nggak pernah mencela orang, nggak pernah marahin orang. Ada orang yang bekerja sekian tahun, belum pernah bicara, kenapa kamu melakukan ini? Belum pernah itu Nabi kan? Ya, nah, makan misalnya di rumah, mungkin ada yang kan kalau makan belum tentu enak terus tuh istri makan, tapi Nabi belum pernah mencela. Yang beliau senang, beliau makan, tidak senang ditinggal, enggak bicara apa-apa. Itulah Nabi kita Muhammad SAW akhlaknya. Ya, enggak pernah ada yang sakit hati sama Nabi, enggak pernah. Semuanya senang sama Rasulullah SAW. Tapi walaupun begitu baik, begitu bagus, begitu santun, begitu akhlak, syaitan kan menggoda manusia, dimusuhi oleh kafir Quraisy. Ya, ya memang semua orang baik. Ini kalau Nabi, jadi Anda katanya ulama, kalau Anda lagi bingung, dicela orang, dimusuhi orang, jangan bingung. Kemana? Limpahkan kepada Nabi. Nabi yang begitu baik, begitu benar, Rasulullah diganggu, dimusuhi, dikatakan gila, diembargo dan segala macam, tapi Nabi sabar. Kemudian katakan, kamu lebih baik apa Rasul? Tentu kita akan mengatakan Rasul lebih baik. Insya Allah berkurang tuh, ya, berkurang itu. Ya, karena ada apa namanya? Ada yang lebih dari kita penderitaannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Kata Nabi, saya diberi pertolongan oleh Allah, rasa takut di musuh-musuhnya itu. Sebelum
ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kedua, wa utitu mafatihal ardh. Kuncinya bumi ini Nabi pegang. Ini kalimat kiasan ya. Segala kebaikan-kebaikan di bumi ini Nabi yang pegang. Kalau Nabi mau bicara, mungkin di sini ada tambang emas, di sini ada tambang minyak, Nabi tahu. Tapi tidak semua Nabi ungkapkan. Hanya saja kebaikan-kebaikan, maksudnya kalau kita akan datang di bumi ini, tempatnya di mana? Kuncinya Nabi kita Muhammad SAW. Di antara artinya, kalau kita ikut betul cinta kepada Rasulullah SAW, melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya, Anda punya kunci ini di bumi ini. Apa? Dimudahkan rezeki kita, diloloskan kita dengan husnul khatimah, ya. Kemudian keluarga kita diberi ketenangan, diberi hidayah, diberi taufik, ya. Karena yang punya ini kunci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian wasummitu Ahmada. Nabi-nabi yang terlalu nggak ada yang disebutkan sampai 2 nama di langit. Di langit namanya siapa? Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, kata Nabi Allah Isa. Disebut ya. Di bumi Muhammad. Tapi sudah ada namanya dalam Al-Qur'an Ahmad. Di langit Ahmad namanya. Nah, ini kan menunjukkan kehebatan saudara. Sampai Allah memberikan nama seperti itu, ya. Belum lagi kalau kita lihat ada 200 sekian namanya Rasulullah SAW, menunjukkan kemuliaan beliau, ya. Baik. Kemudian ila turabu liyatahura, dijadikan bumi ini, tanah ini buat Nabi suci. Orang Islam di mana saja bisa sholat. Di Bogor, di Jakarta, di Amerika, di Rusia, di mana saja di muka bumi ini, selama memang tidak ada najis, itu tanah suci. Bisa gunakan untuk tayamum. Maksud lain adalah bahwa nggak perlu umat Nabi Muhammad ini kalau di Bogor dia ke Jakarta, kalau mau sembahyang ke Bogor lagi, nggak harus begitu. Kalau misalnya di satu tempat tidak pas untuk dilakukan sholat di situ, pindah ke tempat lain. Nggak perlu harus ada bangunannya, nggak perlu ada masjidnya. Anda sembahyang di mana saja di muka bumi ini, selama memang di situ tidak ada yang menyebabkan tidak sah sholat. Ya, ini tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu harus sholat di tempatnya dia ibadah. Misalnya dia masjidnya pol tangan, di pol tangan. Kalau dia ke Menteng nanti Goldo, mainnya harus di pol tangan. Kalau dia ke Sumatera, dia harus kembali nanti di Goldo. Tapi umat Nabi beribadah di mana saja. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Selanjutnya, wa ju'ilat ummati khairal umam. Dan Nabi sebutkan juga, Allah menjadikan umatku sebaik-baiknya umat. Dibanding dengan siapa? Dibanding dengan Yahudi, dibanding dengan umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad lah yang terbaik. Tapi yang banyak disebut di Quran itu Yahudi dan Nasrani, ya. Yang paling ganggu Nabi itu orang-orang Yahudi, saudara-saudara, ya. Nah, umat Nabi Muhammad, Nabi sendiri yang mengatakan ini pemberian Allah SWT, dijadikan sebaik-baiknya umat sesuai dengan firman Allah tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka kita harus bersyukur nih, ya, dijadikan sebaik-baiknya umat. Umat yang terdahulu kalau masih ada iri kepada kita, ya, iri. Salah satu nabi, kalau nggak salah Nabi Musa atau Nabi Ibrahim, kepengen dari umat Nabi Muhammad SAW, ya. Beliau mengatakan, ya Allah, Nabi diutus setelah aku, ya, lebih kecil dari dia, umurnya juga tidak sepanjang umur mereka, kok mendapat magom yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nabi, saya lupa apa Nabi Ibrahim, apa Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya. Nah. Tsumma dzakara al-haq subhanahu wa ta'ala min awsufihim al-mahmudah iqamat al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar bainal khas wal 'am. Tapi predikat khairu ummah ini ada kuncinya, saudara. Ada gate-nya. Ya. Nggak bisa jadi khairu ummah kecuali ada ini. Mana hadirin? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Anda akan menjadi khairul ummah, betul, pas dengan sebutan itu. Ketika Anda juga amar ma'ruf nahi munkar. Kalau Anda tidak amar ma'ruf nahi munkar, tidak khairul ummah. Ya? Tidak jadi ke sana, malah Anda merusak umat barangkali. Jadi harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Yang pertamanya amar ma'ruf nahi munkar itu pada siapa? Diri kita sendiri. Yang pertama kan diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita mau ajarkan kalau diri kita? Jangan mencuri lah. Bisa, kamu jangan mencuri, tapi rampok. Bisa nggak? Nggak mungkin dong. Ya? Jangan minum ya. Tapi dia sambil minum minuman keras. Nggak mungkin. Dirinya dulu. Ya, baru kepada orang lain. Ya, nah, baik. Jadi kuncinya nih menjadi khairul ummah ini kita harus amar ma'ruf dan nahi munkar sesuai kapasitas masing-masing, berbeda satu dan lain orangnya. Ya, nah, baik. Wa hadza aidan bi masabati syarat alladhi yu'ahhilu lil-ittisab bitilkal khairiyah. Bahkan Abu Ya mengatakan itulah syaratnya. Syarat Anda menjadi khairul ummah itu Anda harus amar ma'ruf dan nahi munkar. Camkan itu di dalam diri kita. Ya, saya harus amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan saya. Ya, baik. Kama qala Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu fi khutbatin lahu fil hajj wa qad qara'a hadhihi al-ayah. Sayyidina Umar ketika berkhutbah beliau mengutarakan ini ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sayyidina Umar pandai, ya, pandai Sayyidina Umar. Apa kata beliau? Man sarrahu an yakuna min hadhihi al-ummah falyuaddi syartallahi fiha. Kata Sayyidina Umar, siapa dari kalian yang ingin betul-betul dikatakan kuntum khaira ummatin, harus ambil syaratnya. Falyuaddi syartallahi fiha. Laksanakanlah syarat Allah untuk menjadi khairul ummah itu. Apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Itu kan Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini Allah berikan kehebatan, bukan hanya orang saja yang takut, saudara. Setan takut. Ini setan kan bisa masuk dalam perjalanan darah kita. Tapi kalau ngadepin Sayyidina Umar, langsung dia lari. Ya. Itu salah Umar Fajjan, salah Sayyidina Fajjan akhar. Kalau misalnya kebetulan Sayyidina Umar jalan di gang A, setan kebetulan mau goda jalan A, itu setan lari, saudara-saudara. Itu Sayyidina Umar. Dan saking betul-betul amar ma'ruf nahi munkar, nggak pandang bulu. Anaknya dia jalan. Dia dipecut oleh dia sendiri karena melakukan kesalahan, nggak pandang bulu. Tidak ada teman buat Sayyidina Umar. Siapa saja yang salah, sekalipun keluarga yang sendiri, dihukum Sayyidina Umar dari adilnya. Al-Faruq. Itu setan lari. Kalau kita gimana? Kita masuk, setan jalan, dipeluk sama setan. Kalau model-model kita, saudara. Sayyidina Umar lari, itu setan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, itulah apa namanya masakan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa hadhil manqaba al-jalilah asyara ilaihi sallallahu alaihi wasallam bil hadits al-masyhur. Dan keutamaan ini, saudara, keutamaan umat Nabi Muhammad ini, khairul ummah ini, Nabi juga sindir dalam salah satu hadisnya. Sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mungkin ada percaya, Bib, ini khairul ummah, kan tadi ada syaratnya, harus amar ma'ruf nahi munkar. Orang-orang ini dalam soal nahi ma'ruf nahi munkar satu zaman ke zaman yang lain, satu orang dan yang lainnya berbeda kan? Ya, berbeda. Di tempat ini dan tempat sini lain, berbeda. Ada kemungkinan nanti nggak bisa amar ma'ruf nahi munkar karena tekanan, bisa aja. Ya, tapi ini tidak akan hilang. Siapa yang menjamin? Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Nabi sudah dikasyaf nih oleh Nabi udah paham. Nanti bakal datang zaman orang sembarangan sama amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan ditinggal, bahkan ulamanya mungkin ngaco, guru-gurunya mungkin ngaco. Bisa saja terjadi itu, ya. Tapi Nabi sudah jamin akan selalu ada dari golonganku, ya, akan selalu ada pada umatku segolongan orang yang akan selalu mengatakan yang baik itu baik, yang salah itu salah. Jadi ada amar ma'ruf nahi munkar selamanya sampai datang hari kiamat.
Jadi bicara buat kita, nggak mungkin kosong dari orang amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang yang betul mengatakan ini hak, ini batil, sesuai dengan kriterianya Allah SWT dan Nabi kita Muhammad SAW. Itu pasti ada sampai yaumul kiamat, nggak hilang. Cuman banyak dan sedikitnya berbeda. Kita sudah lihat sekarang, ya. Kita lihat banyak ulama, banyak guru, banyak kiai, tapi kan lain-lain modelnya. Saya nggak usah terangin model bagaimana, nggak usah. Tapi intinya amar ma'ruf nahi munkarnya bagaimana? Bisa kalah dengan yang merah nggak? Tahu nggak yang merah? Sama ini duit, ya, yang haram jadi bisa diutik-utik supaya bisa lolos. Bisa begitu nggak? Nggak, kan nggak bisa. Kalau orangnya istiqomah, apapun yang diharapi, kalau perlu dia mati nggak masalah, ya. Nah, punya pendirian. Tapi yang nggak punya pendirian kan banyak juga. Di sini nggak ada, ya. Di negeri jiran sana, kalau di Indonesia nggak ada. Masya Allah di Indonesia sih lurus semua, ya. Nah, sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada yang begitu, ya. Kita istiqomah, ya. Apalagi kalau sudah jadi menteri, tambah istiqomah tuh. Kalau sudah jadi menteri, ya, jadi pejabat, ya, Masya Allah. Betul-betul amar ma'ruf nahi munkarnya tuh kelihatan, saudara-saudara, ya. Kita harus bersyukur nih, ya. Kita doakan tuh yang begitu itu, ya. Mudah-mudahan dapat hidayah lebih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang hari kiamat. Jadi ada orang yang selalu mengumandangkan ma'ruf dan nahi munkar ini selalu ada. Jangan khawatir. Fahuwa bayanun ibqa'u hadhihi syairah. Sekalipun banyak godaan, banyak perubahan, banyak yang meninggalkan, tapi tetap akan ada tanda ini, sekalipun dengan skala kecil tetap ada, ya, tetap akan ada. Bil ummah al-Muhammadiyah walau ala surat yang dhayiqah. Sekalipun tidak kelihatan banyak, tapi tetap yang amar ma'ruf nahi munkar akan selalu ada sampai hari kiamat. Kita harus berbahagia untuk itu, ya. Nggak bakal kosong dari ahlul khair ini, umat Nabi Muhammad SAW, ya. Wa hadza bi khilaf ahlul kitab. Bagaimana kita membanding, Bib, kita tahunya bagaimana sih soal ini? Kalau bandingin dengan ahlul kitab Yahudi, bandingkan dengan orang kufar, ya, umat Nabi Muhammad ini dengan orang-orang Yahudi misalnya. Orang Yahudi ada nggak sekarang? Ada. Agamanya ada, mereka punya tempat ibadah, ada agamanya, ada ustad-ustadnya, ya. Dibandingkan. Wa hadza bi khilaf ahlul kitab fa innahum amalu hadhihi syairah wa tanasawha mujamalatan wa riya'an aw nifaqan wastibdalan lilladhi huwa anna billadhi huwa khair. Tapi mereka robah. Mereka tidak laksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka mengaku saya mengikuti Nabi Allah Musa alaihissalam, tapi tidak dikerjakan itu semua. Nabi Musa Islam seperti Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim juga Muslim, Nabi Isa juga Muslim, semua keesaan Allah SWT. Tapi pada kenyataannya gitu nggak? Kan tidak. Lain lagi kerjanya. Mereka rubah-rubah, ya. Bahkan dibunuh nabinya, dibunuh ulama-ulamanya, dirubah kitabnya. Ya. Dia melakukan semua yang dia senangi, seolah-olah dia adalah anak Tuhan, ya. Karena mereka juga mengaku mereka itu anak Tuhan. Kalau yang lain-lain itu kan manusia seolah-olah, ya. Dirubah, enggak kayak kita. Walidzalika dhammahum Allah Ta'ala fi kitabihil aziz faqala. Nah, karena mereka keterlaluan, berbuat semena-mena, merubah hukum Allah, ya, menerjang apa yang dilarang oleh Allah, dilaknat. Firman Allah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Dilaknat orang-orang kafir daripada Bani Israel, ya. Ala lisanni Daud wa Isa bin Maryam, ya. Dari Nabi Allah Isa, Nabi Allah Daud alaihissalam di lisan mereka. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa tuh dilaknat? Karena mereka selalu bermaksiat dan melakukan perbuatan yang berlebih-lebihan yang tidak disuruh dia kerjain, melawan nabinya, melawan hukum Allah, ya. Itu mereka mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malunin sekarang walaupun demikian. Dan lihat nanti endingnya. Cuman ya kita itu akhir zaman, ya. Ya endingnya nanti lain. Kalah semua nih. Nanti yang menang muslimin. Nanti kita lihat. Yang menang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nanti endingnya. Ujung-ujungnya nanti semuanya kalah oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fa dhahara annahum bitarkihim li hadhihi syairah.
Ketika mereka tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, orang Yahudi, ya. Istahabul la'nah minan Nabi Daud wa Isa alaihissalam. Mendapat laknat. Diturunkan oleh Allah laknat ini melalui lisan Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya. Mereka mendapat laknat. Baik. Wa samma fi'lahum ma'siyatan wa udwanan. Dikatakan pekerjaan mereka itu maksiat dan permusuhan atau kelakuan yang berlebih-lebihan yang tidak disuruh oleh Allah dan Rasulnya, ya. Wa huwa bi'sal fi'lu wal iyad billah. Dan orang yang begitu, ya, yang bermaksiat kepada Allah, jangan harus salat, dia tinggalin salat, jangan minum, dia minum, jangan mabok, dia mabok, jangan bunuh, dia membunuh, ya. Itu kan berlawanan betul-betul dengan perintah Allah SWT, ya. Itu menyebabkan laknat tuh, ya, seperti mereka. Waliyahumillah. Dan itu perbuatan yang sangat tidak baik, sangat tidak baik. Baik di dalam umat Nabi Allah Daud, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Ibrahim, maksiat tidak diizinkan, nggak dibenarkan, ya. Melanggar perintah Allah nggak dibenarkan. Di kita ya sama, di kita juga sama. Kita dilarang oleh Allah mencuri, jangan mencuri. Dilarang oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW, bahkan di Quran, jangan berzina, kita jangan berzina, ya. Dilarang kita umpamanya menyakiti hati orang lain, jangan menyakiti hati orang lain. Dilarang kita mengambil hak orang lain, jangan mengambil hak orang lain. Ketika kita melawan itu maksiat kepada Allah. Dan orang-orang yang bermaksiat ini sekalipun sedang dalam keadaan nikmat bisa dirubah oleh Allah. Maksiat itu bisa merubah nikmat Allah jadi nikmat, jadi siksaan. Lagi dia bahagia, bisa jadi hancur kebahagiaannya karena maksiat. Karena Imam Syafi'i mengatakan, Allahumma shalli ala sayyidina. Idza kunta fi ni'matin far'aha, fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau engkau sedang berada dalam kenikmatan, ya, dalam keindahan, dalam kesenangan, jaga. Loh, gimana jaganya? Jangan bermaksiat kepada Allah. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena maksiat itu bisa menghilangkan nikmat ente. Kayak enggak mau zakat, maksiat tuh. Kayak dibuat uangnya enggak benar, buat judi, dibuat zina, dibuat ganggu orang. Yang tadinya kaya bisa hancur. Contohnya siapa? Korun. Bagaimana orang kaya? Kuncinya truk-trukan dari saking banyak gudangnya. Selesai, hancur, masukkan ke dalam bumi, jepit, habis. Kenapa? Maksiat. Nah, kita juga kalau kebetulan Allah kasih kita rezeki lebih, jangan lupa kepada yang nggak punya. Siapa dulu? Lihat dulu. Pertama, ibu dan bapak kita. Siapa? Saudara-saudara kita, family kita, dari pihak istri, dari pihak suami, tentu. Kalau saudara kita sendiri, ya. Lihat tetangga kita, orang-orang yang tidak mampu, dan terus begitu. Barangkali ada yang datang, jangan ditolak. Nah, itu kan ketaatan kepada Allah. Kalau tadi dikatakan bahwa maksiat bisa menghilangkan nikmat, balikin oleh kita, ketaatan akan menambah nikmat. Bersyukur. Orang kaya baik, itu bersyukur. Katanya ini apa namanya? Ghaidu ni'matu syukruha. Kunci yang menutup, mengekang jangan sampai nikmat itu hilang, kita bersyukur. Lo bersyukur itu bagaimana? Meletakkan di tempatnya. Mesti zakat, mesti sedekah, ada orang yang tidak mampu, tolong. Ada orang mau ke rumah sakit, nggak mampu, kita mampu, bismillah. Ende sebagai dokter, biasa satu kali pasien kena 500, dilihat oh ini nggak punya, kita kasih free, kalau perlu kasih obatnya, kan begitu saudara. Jadi orang dengan kemampuan masing-masing bisa berbakti kepada Allah SWT, nggak pakai modal. Kayak tadi itu dokter, biasa bayar nggak bayar, amal ma'ruf kan itu, amal ma'ruf. Kuli biasa dia dibayar per hari, mau masjid nggak usah dibayar, Bim, saya bikin nih pintu-pintu saya bikin semuanya free, amal ma'ruf. Ya, lain dengan orang yang ketika didatangi untuk diminta pertolongannya, oh saya nggak bisa, saya ini, saya itu, saya sedang rugi, akhirnya rugi betul. Jangan suka bohong, ya. Misalnya kita punya duit, tahu banyak duit,
Ada orang perlu betul, orang baik mau minjam kepada Anda. Saya nggak ada, lagi kosong. Bukan tidak mungkin. Pulang ente hilang tuh duit atau terbakar barangkali itu. Ya, jangan. Beri kalimat yang baik atau paling tidak beri. Kalau nggak semuanya, walaupun tidak semuanya. Itu salah satu contoh nih. Ini perbuatan baik, contoh paling baik ya. Kita dalam kehidupan bertetangga nih, kadang-kadang ada yang sedang susah benar. Dia bawa radionya, atau dia bawa barang apa deh, jam, bagus dia beli nih. Datang ke rumah itu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, ini saya baru beli nih. Kita tahu nih, jam nih Rolex misalnya, jam tangan bener, bukan palsu. Harganya 1 juta, minta. Saya baru beli 1 juta. Saya betul-betul sekarang sedang perlu, anak saya mesti masuk rumah sakit, mesti membeli apa tuh namanya? Uang duluan tuh? DP, ya? Masih bayar DP 500.000. Biarin dah. Ini berapa aja nih? Saya baru beli. Nih bonnya. Nih saya beli nih. 1 juta, ya? Tolong dah. 500 bayar. Ini ladang Anda beramal yang luar biasa. Kalau kita tahu punya kita, jangan dikasih 500, jangan. Kalau perlu kasih 1,5 juta. Kalau Anda orang kaya, ini besar ganjarannya nih. Cepat masuk surganya nih. Sebab menolong orang yang betul-betul sedang butuh. Nih 1,5 juta, ini jam ente ambil. Mudah-mudahan bisa digunakan umat saya. Yang begitu saudara, masya Allah. Ya, itu hebat tuh. Paling tidak barangkali dia minta 500, kasih 500. Ini 500, sudah ambil saja barangnya. Mau diambil juga nggak apa-apa. Yang lebih hebat dari itu yang seperti ini. Pak, saya sedang butuh 500.000 ini beli. Saya beli 1 juta. Di luaran itu 250, 150 aja. Ini dahsyat saudara-saudara. Ini hebat ini. Ini lebih hebat lagi saudara. Ini yang begini lebih hebat ganjarannya di sisi catan. Ya, itu. Jangan begitu sudah, ada yang begitu tuh. Ada yang begitu. Kok tega? Orang sedang susah. Ngomong ini saya beli 1 juta, beli 500, masih ditawar. Jangan 500 dong. Anda lihat di sana cuma 250 saja atau 200 saya bayarin langsung. Itu masya Allah. Beri kemanusiaan ini nggak ada tuh yang orang seperti itu. Jangan saudara-saudara. Kayak yang tadi. Kalau perlu ditambah, kembalikan itu barang. Betapa Anda mendapat ganjaran. 1, ganjaran sedekah, ganjaran menolong, dan yang terpenting ganjaran menyenangkan hatinya dia. Kayak apa berbunga-bunganya dia? Barangnya tetap dapat, barang yang nggak diambil, duit dapat, yang dia maksud dapatkan. Itu kesenangan yang kita masukkan kepada orang, bukan main ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kalau kita bikin sakit hati orang, dosanya juga besar. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang butuh, buru-buru Anda tutup kalau Anda memang mampu. Tidak mampu, bicara dengan baik. Jangan disakiti hati. Ya, itu betul-betul insya Allah balas cepat tuh yang seperti itu. Ya, Anda kalau ada orang yang begitu harus bersyukur kepada Allah, buru-buru langsung. Ya, tolong. Nah, ini orang-orang hebat yang seperti ini saudara. Ya, berarti bersyukur. Alhamdulillah ala ni'matin amanun li zawaliha. Orang yang bersyukur, ya meletakkan nikmat Allah di pada tempatnya, bersyukur itu pengaman. Pengaman apa? Tidak akan hilang itu nikmat. Misalnya ente dalam kenikmatan ini luar biasa, amalnya bagus, sedekahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, itu nikmat, senang sama ente. Tapi ketika dia bermaksiat kepada Allah, bukan tidak mungkin dicabut itu nikmat oleh Allah SWT. Pandai-pandailah kita bersyukur ketika mendapat kebaikan dari Allah, jangan maksiat supaya tidak dicabut nikmat itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tidak paham, kok jadi begini, mungkin ini ada salah nih, ada maksiat yang kita lakukan atau oleh keluarga kita. Jadi hati-hati, ya. Nah, kunci daripada nikmat supaya tidak hilang, jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita kembali kepada yang sedang kita baca. Jadi mereka kaum Yahudi merubah ya hukum-hukum Allah, akhirnya mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang berbahagia, kita akan tahu bagaimana saya sebutkan tadi,
kebaikan nikmat-nikmat ini dari Allah SWT sebagai umat Nabi Muhammad kalau kita bandingkan dengan umat-umat yang terdahulu terutama Yahudi, ya. Fa inna Allah Ta'ala imtadaha al-ummah al-Muhammadiyah bi annaha khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kita akan dipuji oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf ila akhirih. Wa wasafaha bi awsafin karimah, ya. Hayatuhum li hadhil khairiyah. Allah siapkan kita untuk menikmati ini nikmat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dengan apa? Diutus Nabi Muhammad SAW, kita laksanakan perintah Nabi Muhammad dengan mudah, dapat taufik hidayah. Ini disiapkan kita untuk mengikuti nikmat Allah ini, ya. Wa dzamal yahud bi akbahis sifat, tetapi orang Yahudi, ya, dicela oleh Allah dengan sifat yang tidak baik, ya, dengan kehinaan, dengan laknat, dengan kesulitan di dalam kehidupannya. Kenapa? Likufrihim bi ayatihi subhanahu wa ta'ala, karena mereka kufur kepada apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qatlahum li anbiya'ihi, nabi-nabinya dibunuh. Jadi saudara, nabi itu biasanya tidak, kalau rasul kan untuk dirinya dan untuk diberikan kepada orang lain, lebih luas skalanya. Kalau nabi mungkin satu kampung ada nabinya, untuk dia dan orang-orang sekitarnya saja. Misalnya ada hukum dari Allah ini turun, kalian harus begini. Ini orang-orang Yahudi kalau nggak cocok dibunuh nabinya. Nabi dibunuh, saudara. Jadi nggak aneh kalau di mana di Palestina sekarang itu orang-orang Palestina dibunuh habis-habisan, nggak aneh. Nabi dia bunuh. Nggak ada orang yang sejahat orang Yahudi, saudara-saudara sekalian. Dan tidak ada orang yang pengkhianat seperti orang Yahudi. Kenapa? Nabinya dihianati. Apa kita? Nggak ada harganya di hadapan mereka orang itu. Seperti binatang semua. Yang manusia itu mereka saja. Kita dianggap binatang semua. Apa yang dia inginkan dia lakukan. Pernah ada perdamaian di Palestina? Pernah ada? Ada. Damai, perang lagi. Damai, perang lagi. Memang itu maunya mereka. Ya, nggak bakalan. Mereka pengkhianat berat. Ya, kalau Nabi sudah dihianati, apalagi model kita, saudara. Ya. Nah, kalau kita dipuji oleh Allah, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Nanti kita lihat ayatnya. Ya. Ayat yang menunjukkan bahwa mereka itu dihina. Ya, tadi sudah kita sebutkan. Lu'inal ladzina kafaru bila'nathum. Daripada Yahudi Bani Israel. Nah. Baik hadirin, di samping keistimewaan yang Allah berikan kepada kita, kuntum khaira ummatin linnas, ya, yang ditunjukkan oleh ayat itu tadi, kita ketika dibandingkan dengan orang-orang Yahudi, alhamdulillah berada dalam kenikmatan karena sesuai dengan apa yang Allah inginkan terhadap kita. Dalam kenikmatan ini Anda tidak selalu polos terus gampang. Banyak ujiannya, banyak cobaannya. Allah tahu itu. Jadi contohnya ini sekarang di Palestina. Di mana sih umat Islam yang tidak tidak dimusuhi? Benar disebut salah. Ya, benar disebut salah. Peraturannya nggak benar, peraturannya kolot, peraturannya menyusahkan orang. Semua mau dibalik fakta tentang keislaman. Kecuali orang-orang yang betul-betul memeriksa, dia bakal sadar bahwa Islam itu adalah yang benar. Di sebagian negeri, saudara, anak-anak kecil nih diberitahukan tentang Nabi. Siapa itu Nabi? Pencuri. Nabi Muhammad itu adalah pencuri. Masih kecil tuh sudah dididik seperti itu. Diputar-balikan oleh mereka. Kenapa demikian? Karena mereka tidak ingin hukum Islam ini berjalan. Kalau hukum Islam ini berjalan, orang-orang kafir itu enggak bisa melaksanakan keinginan hawa nafsunya. Hawa nafsu orang ingin berzina, ingin senang-senang, ingin mabuk-mabukan, enggak terikat dengan hukum, semaunya dia, mau menang sendiri. Tapi Islam kan enggak bisa. Semua ada peraturannya, semua ada caranya, dan hukumnya jelas. Ya, nih Yahudi di zaman Nabi ada yang berzina. Lihat nih orang Yahudi, laki dan perempuan, dibawa menghadap kepada Nabi SAW. Gel, ada apa? Ini saya terjemahan bebas gitu ya. Nabi tanya, ada apa? Gel, ini dia orang berzina. Maka dihukum
Nabi tahu Nabi Allah Musa Muslim, Nabi Allah Ibrahim Muslim, Nabi Allah Isa Muslim, Ya'qub Muslim, semua Muslim, sama hukumnya. Taurat ada, kitab mereka. Ditanya oleh Nabi, bagaimana hukum orang kalau berzina sudah menikah ini di dalam Taurat? Dia bilang, kami permalukan mereka dan dicoret-coret mukanya dan dipermalukan. Begitu. Ambil Taurat, kata Nabi. Ambil Taurat, buka, baca, dibaca. Begitu di Taurat ada orang yang berzina itu seperti itu dirajam, ditutup sama dia sama tangannya. Nabi nih, Nabi mau ditipu. Kata Nabi, angkat tangan kamu, buka, tajam kata Nabi ini. Nabi di depan Nabi ada kitabnya, ada tulisannya, masih dia berani, dia tutup. Saking tidak ingin melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya. Tuh Yahudi. Ya. Jadi hati-hati. Apa enggak ada enggak orang baik? Ada orang baik. Di mana juga ada orang baik. Siapa saja mereka, ya, pasti ada orang baiknya. Cuman secara umum ini yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang paling ganggu, yang paling luar biasa itu orang-orang Yahudi. Ya, sampai membunuh para nabinya. Ya. Baik. Nah, ketika gangguan-gangguan ini datang kayak sekarang, kan kita didiskreditkan selalu orang Islam nih. Ya. Orang Islam disebut apa? Sekarang. Apa namanya? Radikal. Ya. Intoleransi, ya. Terus apalagi? Walhasil banyak deh tuh. Allah sudah menyebutkan la yadurrukum illa adza. Enggak ada, enggak bakal mengganggu kamu tuh omongan-omongan mereka. Disebut apa tuh yang radikal, bukan satu lagi ada, bukan radikal apa? Bukan anti Pancasila, bukan, ada punya tukang teroris. Ya kan kita sekarang gitu. Yang teroris mereka kita disebut teroris. Itu Israel tiap hari bunuhin orang. Bahkan saya pernah lihat satu orang perempuan nggak bawa apa-apa. Ini tentara Yahudi. Kamu bawa apa? Enggak bawa, saya nggak bawa apa. Enggak, di dalam kebatan. Buka baju kamu, nggak mau buka dong. Masa suruh buka bajunya perempuan? Nggak mau, ditembak langsung. Ini namanya apa? Bukan teroris lagi, bapaknya teroris, saudara-saudara. Tapi nggak ada yang ngomong kalau bagian mereka, nggak ada. Kita lihat dulu peristiwa di mana Palu. Ibu-ibu yang lagi hamil diperkosa, dibuka perutnya, dikumpulin perempuan di dalam masjid. Sebelumnya disuruh telanjang muter-muter, kemudian dimasukkan ke dalam masjid, dibakar masjidnya. Ini bukan perlakuan orang Islam. Kalau mereka begitu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Masjid dibakar nggak rame, gereja dibakar satu rame nggak? Rame se Indonesia. Begitu. Ini kenyataan yang terjadi. Saya bukan memfitnah, ini ada di berita, ada di koran, ada di TV, ada. Jadi selalu umat Islam yang dia. Tapi Anda jangan kecil hati. Allah sudah menyebutkan la yadurrukum illa adza. Kecil. Itu kecil, saudara-saudara. Ya, itu kecil. La yadurrukum illa dhararan yasira. Kecil. Kan yudzukum bi alsinatihim wa yulqu asyubah bainakum liyasuddu man dha'afa imanuhu anil haq. Ya. Gangguan mereka tuh ngomong-ngomongin yang enggak, hukum dirobah-robah. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku malaikat, ada yang bikin ajaran baru supaya merubah orang-orang yang kurang kuat imannya masuk, tapi yang kuat imannya biasa, enggak terganggu, ya. Wa huwal murad bil ada fi qaulihi la yadurrukum illa adza. Tuh. Begitu aja. Dengan omong-omong teroris, anti ini enggak benar, salah, Islam keras. Keras apanya, saudara? Enggak keras ada. Akidahnya benar, pegang hukum Allah, disebut keras. Jadi harus rubah menurut kemampuan mereka, itu maksudnya, ya. Enggak bisa, saudara-saudara. Wa hadha dharar fil waqi' la yuaddi ila hadmi qiyam ummah wa la yuaddi ila idmihlal quwwatiha. Yang begini ini nggak ngancurin kita sebetulnya. Asal kita tetap bersatu, tetap kuat, tetap jaga, tetap punya pendirian, nggak ada artinya. Ya, nggak ada kan artinya. Ya. Endingnya nanti mereka kalah, saudara-saudara. Tidak sekarang, nanti tambah lama nanti kelihatan. Ya, kan sekarang nih disebutkan oleh orang-orang
bahwa akan datang satu saat ada meteor jatuh apa dari itu ya ke muka bumi, medan magnetnya hilang, ujungnya nanti nggak ada alat-alat lagi nih. Kalau sekarang kan perang bohong, saudara. Ya, perang bohong kan? Kita perang bohong ini dia dari jauh, hancur. Cuman pakai kenop. Nanti bakal datang kenop tidak berlaku, remote tidak berlaku. Yang berlaku apa? Kayak dulu lagi, 1 lawan 1 perang. Nggak ada lagi tuh senjata pesawat terbang ini, nggak akan kembali ke zaman itu nanti. Nah di situ nanti kelihatan bagaimana iman yang dimiliki oleh seseorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah jadi ketika Allah mengatakan la yadhurukum illa ada sedikit, itu gak kuat, nggak mengganggu kalian. Dengan catatan Anda betul-betul iman kepada Allah dan ada amar ma'ruf nahi munkar, nggak akan mengganggu. Dijanjikan oleh Allah. Apa pertamanya? Bahwa dhamanu haq wa wa'du sijin min al-haqq subhanahu wa ta'ala akadahu ba'dahu bi'adza. Jadi ini janji Allah yang pertama. Perbuatan mereka kepada umat Islam menjelek-jelekkan, bahkan menghancurkan, mengganggu dan segala macam, kecil. Janji Allah tuh kecil di sisi Allah. Yang kedua, ada janji dari Allah. Wa huwa anna 'alal kitab law qatalul mu'minina as-shadiqin fa innal mu'minina sayakun lahum nasrun alaihim. Faqala, dan nanti satu saat ahlul kitab ini, ya, ahlul kitab yang megang kitab, saya nggak usah sebut namanya sebab ini kita bukan negeri Islam, tapi saya di rumah saya ini kita bicara. Kaum Nasara dan kaum Yahudi nanti akan memerangi kita, nggak akan menang. Siapa yang mengatakan demikian? Allah. Wa ayyuqatilukum yuwallukumul adbar. Kalau mereka berperang dengan kalian, mereka kalah dan bahkan lari. Janji Allah. Gangguan mereka selama Anda pegang istiqomah amar ma'ruf nahi munkar, nggak akan ada artinya. Kalaupun mereka menyerang, mereka bakal kalah dan lari. Ini Allah yang janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. 2 janji Allah, ya. Kemudian summa khatama hadza biwa'd tsalits. Janji ketiga dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang mukminin. Wa huwa annahum ba'da nasrihim 'alaihim lan takuna li ahlil kitab wa 'ala rasulihim al-yahud. Enggak akan ada buat ahli kitab yang sebelumnya, ya, terutama para Yahudi ini, ya, quwwatun aw syaukatun lil akhdhi bi sa'rihim ba'da dzalik thumma la yunsarun. Mereka bakal kalah dan enggak bisa menang lagi sudah. Kemenangan ada di tangan umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin setelah itu kiamat sudah. Betul. Masih. Alhamdulillah. Subhanallah. Jadi kemenangan ada di tangan umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Summa la yunsurun." Setelah mereka walul abdar, larikan diri, kemenangan ada di kita. Illa anna hadhihi dhamanat al-'azimah allati hiya bisyarat karimah masyrutah bi muhafadzat ummah al-islamiyah ala aslain al-'azimain asyarat ilaihi ma al-ayah. Tapi kedua kemenangan, pertolongan, janji Allah ini akan jadi hak buat kita dengan catatan syaratnya kita amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan kita selalu menang di dalam berperang dengan kezaliman, berperang dengan maksiat, berperang dengan orang-orang yang anti hukum Allah. Kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bang Robin mohon bukakan pintu maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.